Shalom. Adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Nah, sama-sama kita akan memuji Tuhan. Tiada sama sepertiku. Satu, dua, seperti kita. Itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, satu lagu lagi untuk kita akan ada dalam ibadah. Kita nyanyikan pujian mengatakan, ku cinta keluarga Tuhan. Satu, dua, tiga. Ku cinta keluarga Shalom anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3 ayat yang pertama. Nyanyian rohani nomor 3 ayat yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan kata-kata seterusnya 3 ayat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita tabiskan ibadah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala tertunduk, hati terangkat, kami kembali menyapa tahta kekudusan-Mu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Atas segala yang kami rasakan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami masih ada Tuhan untuk beribadah kepadamu seraya mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan kekuatan kami, tetapi karena kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami Tuhan, Roh Kudus Tuhan lindungi kami Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami alaskan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Mazmur pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-111 ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 111 ayatnya yang ke-10. Kita akan membacakan secara bersama-sama setelah kakak membacakan perikop pembacaan. Mazmur pasalnya yang ke-111 ayatnya yang ke-10 di bawah perikop kebajikan Allah 32 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang minggu ini dan di saat ini Tuhan. Kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menyucikan hamba-Mu beserta anak-anak yang akan mendengarkan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Doa dan kami siap apa-apa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, setelah Kakak Hilda baca perikop, bisa baca sama-sama dengan Kakak Hilda. Kakak Hilda ulang, Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Yang sudah bisa membaca, boleh mengikuti Kakak Hilda membaca setelah Kakak Hilda baca perikop. Oke, Kakak Hilda akan baca Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20 di bawah perikop Abram di Mesir. 1, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu, ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Judul cerita kita di saat pagi hari ini berjudul sama dengan perikop pembacaan kita, yaitu Abram di Mesir. Jadi ketika Abram berada di tanah Kanaan, Abram mengalami bencana kelaparan. Jadi di tanah Kanaan semua orang mengalami kelaparan. Jadi Abram kemudian berpikir, harus kemana yang memiliki banyak makanan. Kemudian Abram terpikir untuk pergi ke Mesir. Karena di sana terdapat banyak makanan. Lihat adik-adik, Tuhan menguji Abram dengan memberikan bencana kelaparan di tanah Kanaan. Tapi Abram tidak memilih untuk kembali ke kampung halamannya atau memilih untuk bersungut-sungut sama Allah. Tetapi Abram memilih untuk pergi ke tanah Mesir.
Dalam perjalanan ke tanah Mesir, ia dan Sarai bersepakat. Dia mengatakan, Sarai, jika ada yang bertanya kepadamu, siapakah engkau? Katakan bahwa engkau itu adikku. Katakan bahwa engkau adalah adikku. Abram terlalu khawatir. Abram takut. Padahal adik-adik bisa lihat di pembacaan sebelumnya di ayat yang kedua. Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua. Kakak Hilda akan baca untuk kita semua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bayangkan adik-adik. Tuhan akan memberkati Abram. Tuhan akan menyertai Abram. Tapi Abram masih cemas. Abram masih takut. Ketika masuk di tanah Mesir, ternyata apa adik-adik? Ternyata Firaun menyukai Sarai istri Abram. Firaun ingin mengambil Sarai menjadi istrinya. Betapa kagetnya Abram saat itu adik-adik. Dan apakah Tuhan tidak melakukan apa-apa adik-adik? Setelah Tuhan menjanjikan penyertaan sama Abram, apakah Tuhan tidak menyertai Abram ketika di Mesir? Tidak adik-adik. Ya, Tuhan tetap menyertai Abram. Tuhan memberikan tulah kepada Firaun. Dan kemudian Firaun memanggil Abram dan mengatakan, mengapa engkau mengatakan dia adikmu padahal ia istrimu? Ambillah kembali istrimu ini. Ya, jadi adik-adik sama seperti Abram yang dipanggil Allah dan disertai, ketika kita juga dipanggil oleh Allah, kita pun pasti disertai. Mungkin adik-adik yang kelas kecil atau kelas tangguh mungkin akan bertanya begini, Kakak Hilda, tapi kita kan tidak lihat Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar Tuhan panggil? Betul. Tapi kita bisa mendengar itu dari orang tua. Kita bisa mendengar itu dari orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Terus apa yang harus kita lakukan Kakak Hilda? Kita bisa lihat di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 Kakak Hilda akan baca untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat, kita sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu seperti apa Kakak Hilda? Coba bisik ke kiri kanan adik-adik. Contoh pekerjaan baik itu seperti apa? Sudah? Oke. Iya. Pekerjaan baik itu seperti itu ya adik-adik. Jadi kita semua melakukan pekerjaan baik. Lalu kita mulai kerja pekerjaan baik itu dari mana Kakak Hilda? Kita bisa mulai dari rumah. Karena sekarang masih pandemi, Kakak Hilda harap kalau tidak penting-penting, kita tetap ada di rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar, pakai masker, pulang dari manapun itu, cuci tangan, bila perlu mandi. Bisa? Iya. Jadi, cerita hari ini mau mengingatkan kita yang pertama, kalau Allah sudah panggil kita, Allah pasti sertai. Yang kedua, Allah persiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan yang ketiga adalah Allah tetap mengasihi kita. Kakak Hilda, bagaimana caranya kita rasa kalau Tuhan itu mengasihi kita? Kan dapat marah dari mama dan bapak? Pernah, ya Kakak Hilda juga pernah seperti itu. Ketika kita dapat marah dari orang tua, apakah orang tua marah terus-terus? Setiap hari marah karena kita kesalahan di hari ini? Tidak ya? Nanti pasti besok dapat marah juga tapi untuk kesalahan yang lain. Tapi terus kan orang tua tidak akan bilang, kok tuh bukan sapu anak lagi kamu, kok begitu? Tidak ya?
Kak Kaila juga tidak pernah dengar selama ini Kak Kaila punya orang tua marah terus bilang kayak begitu. Semarah-marahnya orang tua, mereka tetap mengasihi kita, mereka tetap menganggap kita sebagai anak. Mereka tetap mencintai kita sebagai anak. Bayangkan orang tua yang adalah manusia yang terbatas saja sayang sama kita luar biasa sekali. Apalagi kita punya Tuhan Yesus, apalagi kita punya Allah yang adalah kasih itu sendiri. Semarah-marahnya Allah, semarah-marahnya Dia sama kita karena perbuatan dosa kita, Ia tetap mengasihi kita. Tapi ingat, karena Allah mengasihi kita, bukan berarti kita seenaknya mau terus hidup di dalam dosa. Ya, Tuhan Yesus rela dipaku di kayu salib untuk supaya kita selamat dan tidak terus-terusan hidup di dalam dosa. Seperti itu. Jadi kiranya Tuhan Yesus memampukan kita terus beriman kepadanya dan percaya bahwa penyataannya ya dan amin buat kita. Yang kedua, bahwa Ia akan terus menyertai kita dan bahwa Ia terus mengasihi kita. Demikian cerita kita di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu Bapa dalam kerajaan sorga, karena begitu besar kasih penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sehingga kami masih berada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami dalam ibadah kami. Kami mensyukuri itu semua Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi adik-adik sekolah minggu kami yang dalam masa pertumbuhan. Engkau menjaga dan memelihara mereka. Yang masih sekolah, Engkau memberikan mereka pintaran, hikmat yang berasal daripada-Mu saja Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi keluar masuk mereka, bermain mereka, di mana saja mereka berada. Karena Engkau selalu menjaga dan menuntun mereka. Kami berdoa juga bagi barisan guru sekolah minggu yang selalu ada untuk melayani dan melayani pekerjaan-Mu di jemaat kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami sehingga kami selalu ada dan selalu kuat untuk melayani Engkau Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan menerima berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera kiranya memberkati adik-adik sekalian. Dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.